Hai, Assalamualaikum. HYView is back. Kali ini HYView akan membahas alur cerita film Spider-Man No Way Home. Film yang sangat ditunggu-tunggu di tahun 2021. Namun alangkah baiknya sebelum kalian menonton alur cerita filmnya, kalian harus menonton terlebih dahulu filmnya secara full. Karena sensasinya akan terasa sangat berbeda. Tanpa berlama-lama langsung saja kita cek recap filmnya. Film diawali dengan adanya berita kontroversi di layar kota dari Daily Bugle tentang terbongkarnya identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Di berita itu, Spider-Man dituduh sebagai pembunuh Mysterio. Sebagaimana yang kita ketahui, di Spider-Man Far From Home, Mysterio mati karena drone Tony Stark yang ia kendalikan. Di layar ditampilkan juga fitnah dari Mysterio sebelum dia mati tertembak. Sekaligus Mysterio membongkar identitas siapa Spider-Man sebenarnya. Di sana ada MJ yang sedang melihat berita tersebut di kota. Dia ketahuan orang-orang di sana bahwa dia adalah pacarnya Spider-Man dan akhirnya dia dikerumuni banyak orang. Setelah itu datanglah Spider-Man dan membawanya kabur. Public enemy number one. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di apartemen Bibi May. Di sana ada Bibi May dan Happy. Lalu Peter dengan segera menutup semua jendela untuk menghindari sorotan media. Namun ternyata di televisi berita tentang Spider-Man sedang disiarkan. Bahkan tempat tinggal, teman dan keluarganya pun telah diketahui sekarang. Karena berita hoax tentang Spider-Man tersebut, kini warga terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang pro dengan Spider-Man dan yang pro dengan Mysterio. Pada akhirnya, Peter dan orang-orang terdekatnya ditangkap polisi di apartemen, dan barang-barang punya Peter pun disita. Di kantor polisi, mereka diinterogasi satu persatu. Peter bilang bahwa dirinya itu difitnah oleh Mysterio dan menyuruh polisi bertanya kepada Nick Fury kalau tidak percaya. Tetapi polisi bilang bahwa Nick Fury sedang berada di luar angkasa. Hal itu pun membuat Peter sangat bingung. Sementara MJ bilang ke polisi bahwa Peter adalah orang yang baik. Di sisi lain, Bibi May sebagai walinya Peter dituduh telah membiarkan anak di bawah umur melakukan hal-hal berbahaya dan mendukungnya. Dan polisi bilang bahwa Bibi May membutuhkan pengacara handal. Scene lalu berpindah ke apartemen kembali. Mereka kedatangan seorang pria yang akan membantu bantuan hukum kepada mereka. Dan di sana pria itu bilang bahwa Peter bisa bebas dari tuntutan hukum. Karena Peter dan Bibi May sudah tidak aman di apartemennya, akhirnya mereka pindah sementara ke tempat tinggal Happy agar lebih aman. Singkat cerita, Peter, MJ, dan Ned kembali ke sekolahnya. Terlihat di sana banyak polisi yang berjaga. Peter dan yang lainnya pun menjadi pusat perhatian. Para pendukung Mysterio mendesak polisi untuk menangkap Peter dan menganggap Peter sebagai seorang kriminal. Lalu Peter masuk ke gedung sekolah. Di dalam, dia bertemu dengan guru-gurunya. Ada guru yang menganggapnya sebagai superhero dan ada juga yang menganggapnya seorang pembunuh Mysterio. Karena sudah kesal dengan apa yang terjadi, Peter pergi ke rooftop bersama MJ. Rooftop ini adalah tempat Peter merenung jika dia mendapatkan masalah. Tak lama datanglah Ned, lalu mereka membicarakan tentang rencana lanjut studi di MIT. Sebenarnya mereka sudah mendaftar di banyak universitas, namun mereka selalu tidak diterima. Di kafe tempat MJ bekerja, mereka membuka amplop kelulusan terakhir mereka bersama. Namun apa daya, mereka tetap ditolak. Ned dan MJ ditolak bukan karena nilai mereka rendah, tetapi karena mereka berdua adalah temannya Spider-Man, yang mana Spider-Man saat itu sedang dilanda isu negatif dan berita kontroversi. Hal itu membuat Peter merasa sangat bersalah karena sahabatnya tidak lulus ke MIT gara-gara dirinya. Setelah itu, Peter tak sengaja melihat hiasan Halloween yang berbentuk penyihir. Karena hal itu, Peter teringat dengan Dr. Strange. Dia pun langsung pergi menuju Sanctum Sanctorum, yaitu markasnya Dr. Strange. Saat Peter masuk Sanctum Sanctorum, dia keheranan karena dia melihat ada salju di dalam gedung. Di sana ada Wong yang terlihat sangat sibuk. Tak lama keluarlah Dr. Strange, dan Peter menceritakan semua masalah yang ia alami ke Dr. Strange. Peter bilang bahwa Mysterio telah membongkar identitasnya sebagai Spider-Man yang membuat hidupnya sekarang berantakan. Maka dari itu, Peter meminta bantuan Dr. Strange agar Mysterio tidak melakukan hal tersebut di masa lalu. Namun Dr. Strange bilang bahwa dia tidak memiliki Time Stone untuk kembali ke masa lalu. Saat itu Wong berkata lupa, yang mana itu membuat Dr. Strange mempunyai ide untuk membuat semua orang lupa bahwa Peter adalah Spider-Man.
Namun Wong mengingatkan Dr. Strange bahwa hal itu sangatlah berbahaya. Namun Dr. Strange meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu Dr. Strange mengajak Peter ke ruang bawah tanah. Di sana Dr. Strange melakukan sebuah ritual yang mana ritual itu akan membuat seluruh dunia lupa bahwa Peter Parker adalah seorang Spider-Man. Saat Dr. Strange membaca mantra, Peter khawatir jika MJ, Ned, Happy, dan Bibi May juga akan melupakan Peter beserta semua kenangan yang telah mereka lewati. Saat itu juga Peter banyak bicara dan akhirnya mantra Dr. Strange berubah dan terjadilah kegagalan sihir yang membuat terbukanya ruang dimensi multiverse. Namun Dr. Strange masih bisa mengendalikan lingkaran sihir itu dengan kembali membuat keadaan menjadi normal. Akibat dari kejadian tersebut, multiverse pecah, yang mana itu akan membawa musuh-musuh Spider-Man yang terdahulu masuk dari semesta lain. Setelah itu, Dr. Strange marah. Kenapa Peter tidak menemui pihak kampus terlebih dahulu saat dia tidak diterima di MIT? Malah dia minta bantuan dari Dr. Strange. Lalu Peter menghubungi Flash karena dia telah diterima di MIT dan menanyakan di mana pihak konselor kampus berada. Awalnya Flash tidak mau memberitahu, namun karena Peter mau mengakui Flash sebagai teman Spider-Man sebagai imbalan, akhirnya Flash mau memberitahu bahwa ibu konselor sedang berada dalam perjalanan menuju bandara. Tak pikir panjang, Peter pun langsung pergi menemui ibu konselor itu untuk mempertimbangkan MJ dan Ned yang tidak diterima di MIT. Tak disangka saat Peter sedang bicara dengan ibu konselor, tiba-tiba datanglah Dr. Octavius. Seperti yang kita ketahui, Dr. Octavius adalah musuh dari Spider-Man di era Tobey Maguire. Di sini sudah diketahui bahwa Dr. Octavius datang dari semesta lain, yaitu semestanya Tobey Maguire, karena kegagalan mantra dari Dr. Strange. Lalu Dr. Octavius menyerang Peter dan berhasil melumpuhkan Spider-Man. Saat membuka topeng Spider-Man, Dr. Octavius kebingungan karena yang dia lihat bukanlah Peter Parker yang ia hadapi dulu. Saat Dr. Octavius merusak kostum nanotech Spider-Man, seketika nanotech tersebut berpindah ke tentakel dari Dr. Octavius, yang mana tentakel itu sekarang berada dalam kendali Peter, dan akhirnya Peter bisa menyelamatkan si ibu konselor. Karena hal itu, ibu konselor akan mempertimbangkan kembali Peter dan teman-temannya untuk masuk MIT. Setelah itu, tiba-tiba ada Green Goblin datang dan meledakkan bom. Lalu, tak lama mereka berteleportasi ke ruang bawah tanah Sanctum Sanctorum karena Dr. Strange. Terlihat di sana para musuh Spider-Man itu pun terpenjara dan tak bisa keluar. Dr. Strange bilang bahwa mereka bisa berada di sini karena terbukanya gerbang multiverse karena mantra yang gagal akibat Peter. Dr. Strange juga bilang bahwa belum diketahui berapa banyak makhluk yang datang dari semesta lain. Setelah itu, Dr. Strange memberikan sebuah alat kepada Peter untuk mencari makhluk lain, lalu menembakkannya agar makhluk tersebut bisa langsung berteleportasi ke dalam penjara. Peter bilang bahwa dia butuh teman untuk melakukan misi itu. Akhirnya, MJ dan Ned ikut membantu Peter dalam misinya itu. Karena kostum Peter sebelumnya telah dilempar cat hijau oleh warga yang kontra Spider-Man, dia membalikan kostumnya dan terlihat di sini Spider-Man berwarna hitam. Di sini Peter sambil video call dengan MJ dan Ned agar mereka berdua bisa mengawasi keadaan sekitar. Tak lama Peter menemukan makhluk baru, yaitu Electro yang berkekuatan listrik bertegangan tinggi, musuh The Amazing Spider-Man. Saat Peter diserang, tiba-tiba ada Sandman, musuh di Spider-Man 3 yang ternyata juga ada di sana. Sandman di sana membantu dan melindungi Peter dari serangan listrik. Saat Electro mulai terkendali, lalu Peter menembakkan alat Dr. Strange dan Electro langsung masuk ke dalam penjara. Melihat hal itu, Sandman pun berubah pikiran dan berbalik menyerang Peter. Namun akhirnya Peter juga berhasil menteleportasikan Sandman ke penjara. Di sisi lain terlihat Norman Osborn mencoba menghindar dari bisikan-bisikan jahat Green Goblin, lalu memecahkan topeng Green Goblin dan lari. Setelah itu Norman menemui Bibi May dan bercerita bahwa dia sedikit resah karena mempunyai kepribadian ganda. Peter pun datang dengan panik karena takut Bibi May diserang, namun ternyata tidak. Bibi May bilang bahwa Peter harus membantunya. Akhirnya Peter membawa Norman ke penjara Sanctum Sanctorum dan di sana Norman bertemu dengan musuh-musuh Spider-Man yang lainnya dari semesta yang berbeda, yaitu Dr. Octavius, Sandman, Lizard, dan Electro. Mereka saling bercerita tentang kisah mereka di universe mereka masing-masing, bahwa mereka semuanya mati setelah menghadapi Spider-Man, kecuali Sandman karena dia menjadi baik dan dibiarkan pergi oleh Spider-Man. Tak lama, Dr. Strange datang dan lalu memenjarakan Norman Osborn. Dia membawa sebuah kotak yang mengurung mantranya yang gagal, yang nanti akan digunakan untuk memulangkan makhluk-makhluk asing ke universe mereka masing-masing. Peter pun merasa iba, jika mereka dikembalikan maka mereka akan mati.
Dia pun berkata kepada Dr. Strange apakah ada cara lain untuk menjadikan mereka orang baik dan tidak mati oleh Spider-Man. Dr. Strange berkata bahwa itu adalah takdir mereka. Sesaat sebelum Dr. Strange menekan sebuah tombol di kotak tersebut, Peter mengambil kotaknya dan melarikan diri. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Spider-Man dan Dr. Strange. Mereka berdua pun memasuki dimensi cermin di bawah kontrol Dr. Strange. Namun akhirnya Peter berhasil kabur dan mengikat Dr. Strange di sana. Setelah itu, Peter kembali mendatangi penjara bawah tanah dan mengajak para makhluk asing yang terkurung ke tempat tinggal Happy. Peter pun menitipkan cincin dan kotak Dr. Strange kepada MJ dan Ned untuk menyembunyikannya di tempat yang aman. Di sini, Peter berusaha akan memperbaiki diri mereka dengan cara menghilangkan kekuatan mereka agar tidak jahat lagi menggunakan alat dari Stark Industries. Pertama, Peter membuat cairan untuk memperbaiki Dr. Octavius dan berhasil. Dia juga berusaha membuat cairan penyembuh kepribadian Green Goblin dan reaktor penyerap energi listrik untuk Electro. Namun, belum juga membuat serum untuk memperbaiki Lizard dan Sandman. Kepribadian jahat Green Goblin kembali menguasai Norman Osborn. Karena hal itu, Goblin kembali jahat dan mulai menyerang. Juga, Goblin mempengaruhi yang lain agar jangan mau menjadi orang baik, karena kekuatan itu adalah anugerah. Di sana, Bibi May kabur dengan membawa cairan penawar Green Goblin. Mendengar hal itu, Electro terpengaruh dan langsung melepaskan reaktor penyerap energi listrik yang terpasang di dadanya. Lalu dia menyerap energi murni Stark dan seketika dia menjadi overpower. Electro pun menyerang Dr. Octavius yang sudah menjadi baik hingga terlempar. Begitupun Lizard dan Sandman yang juga kembali memusuhi Spider-Man dan pergi. Lalu terjadilah baku hantam antara Spider-Man dan Green Goblin. Setelah berkelahi hingga lantai bawah, Bibi May yang membawa cairan penawar Goblin langsung menyuntikannya di leher Green Goblin. Namun cairan penawar tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Saat itu, alat terbang Green Goblin datang dan menabrak Bibi May yang sedang berdiri di sana. Lalu Goblin loncat ke alat itu dan langsung terbang sembari melemparkan bom ke arah Bibi May. Setelah itu, Bibi May masih bisa berdiri dan menghampiri Peter seakan-akan tidak terjadi apa-apa padanya. Namun ternyata Bibi May terluka yang membuatnya sekarat. Tak lama, Bibi May meregang nyawa di pangkuan Peter dan berkata bahwa kekuatan yang besar akan menjadi tanggung jawab yang besar. Peter sangat terpukul atas meninggalnya Bibi May. Lalu Happy datang dan melihat hal tersebut dan menyuruh Peter untuk segera pergi dari sana karena pihak kepolisian telah datang dan siap untuk menangkap Peter. Sementara itu, Ned dan MJ menunggu kabar dari Peter di rumah. Ned tak sengaja menggerakkan tangannya yang terpasang cincin Dr. Strange dan membuka portal. Dengan menggunakan cincin Dr. Strange, Ned mengucapkan, "Temukan Peter Parker." Lalu portal pun terbuka. Tak disangka dari portal tersebut ada sosok Spider-Man. Namun Spider-Man tersebut adalah Peter Parker Andrew Garfield, versi The Amazing Spider-Man yang juga ikut terlempar dari universe lain. Dan terjadilah percakapan antara MJ dan Peter Andrew untuk meyakinkan bahwa Andrew adalah Spider-Man. Lalu Ned kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter Tom. Namun ternyata yang keluar adalah Peter Parker Tobey Maguire, versi Spider-Man pertama yang juga ikut terlempar dari universe lain. Disinilah terjadi saling tatap-tatapan antara Peter Tobey dan Peter Andrew. Setelah itu, Peter Tobey memberikan petunjuk untuk menemukan Peter Tom. Dia bilang jika Spider-Man mempunyai tempat favorit untuk merenung. Mereka pun bergegas menuju rooftop sekolah. Lalu bertemulah mereka, ketiga Peter Parker dari universe yang berbeda. Saat itu Peter Tom bilang bahwa dia sangat kecewa terhadap dirinya sendiri karena Bibi May mati sia-sia karena ulahnya. Saat itu juga Peter Tobey bilang bahwa dia juga kehilangan paman Ben yang ia sayangi karena ulahnya. Peter Andrew juga bilang kalau dia kehilangan Gwen Stacy. Lalu mereka semua berkata bahwa kekuatan yang besar akan menjadi tanggung jawab yang besar. Kata-kata itu adalah kata-kata terakhir dari orang yang mereka sayangi. Setelah itu, mereka membuat rencana dan pergi ke sebuah lab untuk membuat serum penawar untuk mengalahkan para musuh. Untuk menemui para musuh, Peter Tom melakukan video siaran langsung yang ditayangkan di Daily Bugle. Hal itu dilakukan agar para musuh mendatangi Spider-Man di patung Liberty yang sedang direnovasi. Tak lama, para musuh pun datang. Lalu terjadilah pertempuran antara ketiga Spider-Man dan para musuh dari universe yang berbeda. Awalnya, ketiga Spider-Man terlihat kesulitan untuk bertarung dalam tim karena mereka biasanya bertarung sendiri.
Peter Tom bilang bahwa dia pernah bertarung dalam tim dan pernah bergabung dengan Avenger. Jadi dia tahu bagaimana bekerja sama dalam tim. Setelah itu, Peter Tom memberikan rencana agar bisa saling membantu. Akhirnya mereka pun bisa melumpuhkan Sandman dan Lizard. Tak disangka datanglah Dr. Octavius untuk membantu Spider-Man melumpuhkan Green Goblin dan Electro yang saat itu sedang overpower, yang menyulitkan Spider-Man. Akhirnya Electro berhasil dilumpuhkan dengan reaktor penyerap energi listrik oleh Dr. Octavius. Di sana muncullah Doctor Strange yang terbebas dari ikatannya berkat Ned dan mengambil kembali cincin dan kotaknya. Di sisi lain, Green Goblin masih sangat kesulitan untuk dikalahkan. Dia terus menyerang dengan bomnya dan bom itu tersangkut di kotak Doctor Strange yang membuat ledakan yang sangat dahsyat sehingga patung Liberty pun hancur. MJ dan Ned yang masih berada di sana pun terjatuh dari atas. Peter Tom berusaha menolong MJ, namun Green Goblin menabraknya. Namun Spider-Man Andrew berhasil menyelamatkan MJ. Di sini Peter Andrew sangat terharu karena dia teringat dengan Gwen Stacy yang dulu tidak bisa ia selamatkan. Dan Ned berhasil diselamatkan oleh jubah terbang Doctor Strange. Akibat ledakan tadi terjadilah keretakan antar universe, dan Doctor Strange berusaha untuk menahannya agar makhluk-makhluk dari universe lain tidak dapat masuk. Di bawah terjadilah baku hantam kembali antara Peter Tom dan Green Goblin. Peter Tom sangat berambisi untuk membunuh Green Goblin karena telah membunuh Bibi May. Saat Peter Tom akan menusuk Green Goblin, Peter Tobey menahannya agar tidak membunuh Green Goblin karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi Green Goblin malah menusuk Peter Tobey dari belakang. Setelah itu, Peter Andrew melemparkan serum penawar Goblin kepada Peter Tom dan langsung disuntikan kepada Green Goblin. Akhirnya Green Goblin bisa dilumpuhkan dan menjadi Norman Osborn yang sangat menyesali perbuatannya. Di atas, Doctor Strange bersusah payah menahan retakan multiverse. Peter Tom berkata kepada Doctor Strange, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menutup kembali gerbang multiverse? Doctor Strange bilang bahwa satu-satunya cara adalah dengan membuat semua orang melupakan Peter Parker, termasuk orang-orang terdekatnya. Dengan terpaksa, Peter pun menyanggupinya. Asalkan kekecauan ini bisa diperbaiki. Lalu Peter pun menemui MJ dan Ned untuk salam perpisahan dan berjanji akan membuat mereka berdua mengingat kembali Peter Parker seorang Spider-Man. Peter Tom juga berpamitan dengan Peter Tobey dan Peter Andrew. Mereka pun saling berpelukan. Setelah itu, Doctor Strange langsung membaca mantra untuk memperbaiki retakan multiverse. Dan semua makhluk yang masuk dari universe lain mulai kembali ke universe mereka masing-masing, termasuk Peter Tobey dan Peter Andrew. Pada akhirnya, seluruh dunia melupakan Spider-Man termasuk Doctor Strange. Di akhir film, Peter pergi ke kafe tempat MJ bekerja. Dia berniat akan memperkenalkan dirinya kembali agar MJ bisa kembali mengingatnya. Namun dia mengurungkan niatnya, karena saat itu kehidupan MJ dan Ned baik-baik saja. Mereka berdua juga telah diterima di MIT. Peter merasa jika MJ dan Ned mengenal Peter kembali yang seorang Spider-Man, maka kehidupan mereka akan selalu dalam bahaya. Setelah itu, Peter pun pergi dari kafe. Sekarang Peter tinggal sendiri dan dia juga menjahit kostum Spider-Man-nya sendiri. Lalu Peter mendengar ada tindak kejahatan melalui saluran radio. Dia pun memakai kostum barunya dan bergegas pergi menuju lokasi kejahatan itu terjadi, dan film pun tamat. Terima kasih ya udah nonton alur ceritanya. Semoga pembahasannya mudah dipahami. Sampai jumpa di video recap film selanjutnya ya. Wassalamualaikum.